قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبعلومه في الدارين آمين رضي الله عنكم. ومن الغفلة ألا يكثر مجالسة العلماء بالله وبدينه المذكرين بأيامه وآلائه ووعده ووعيده المحرضين على طاعته وعلى اجتناب معصيته بأفعالهم وأقوالهم. ومن لم يجدهم فكتبهم التي صنفوها تجزي عن مجالستهم عند فقدهم على أن الأرض لا تخلو إن شاء الله منهم وإن عم فساد الزمان وتفاحش ظهور الباطل وأهله وأدبر الخاص والعام وأعرضوا عن الله وعن إقامة الحق إلا من شاء الله وقليل ما هم. وذلك لقول النبي عليه الصلاة والسلام لا تزال طائفة من أمتي ظاهرين على الحق لا يضرهم من ناوأهم حتى يأتي أمر الله مع أخبار وآثار كثيرة تدل على أن الأرض لا تخلو في كل زمان عن عصابة من أهل الحق مستقيمين على كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم يدعون الناس إلى التمسك بالكتاب والسنة غير أنهم يقلون جدا في آخر الزمان وقد يستترون حتى لا يعرفهم ويهتدي إليهم إلا الطالب الصادق والراغب المخلص والله تعالى أعلم. Sebagaimana kita bahas di pertemuan terakhir bahwa termasuk daripada bentuk kelalaian manusia itu adalah ketika dia jarang atau bahkan nggak pernah duduk dengan para ulama. Hajat kita untuk duduk kepada para ulama itu baik dalam urusan dunia maupun urusan akhirat. Al-Imam Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan man arada dunya fa alaihi bil ilm. Barang siapa yang ingin dunianya senang, dia butuh kepada ilmu. Barang siapa yang kepingin rezekinya halal, rumah tangganya sakinah, mawaddah, warahmah. Barang siapa yang ingin dia berkehidupan masyarakat dengan baik, ini urusan dunia semuanya. Untuk mendapat rezeki yang halal, kita harus punya ilmu agama. Kalau kita nggak punya ilmu agama, akhirnya kita makan haram, nggak tahu kalau itu haram. Untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah, suami, istri, bapak, ibu harus punya ilmu agama. Tanpa ilmu agama, suami atau bapak mendidik keluarganya dengan apa? Anak untuk bakti kepada orang tuanya tanpa ilmu agama dengan apa? Dan berkehidupan sosial, berkehidupan masyarakat, kita harus menjadi pribadi yang baik. Tanpa ilmu agama gimana caranya? Maka ketika kita ingin senang dalam urusan dunia butuh kepada ilmu agama, ya berarti secara langsung kita ini butuh kepada ulama. Karena nggak mungkin kita dapatkan ilmu agama secara otodidak, nggak punya guru, nggak pernah belajar, nggak pernah nyantri, nggak pernah taklim, nggak pernah hadir pengajian, tapi belajar ilmu agama, ngerti ilmu agama, nonsen, nggak mungkin, mustahil. Kepingin dunianya senang butuh kepada ilmu, ya berarti butuh kepada ulama. Dalam urusan dunia nih kita butuh kepada ulama. Dalam urusan akhirat, jelas, apalagi. Man aradal akhirah fa alaihi bil ilm, kata Imam Syafi'i. Barang siapa yang kepingin senang urusan akhiratnya, ya dia butuh kepada ilmu agama, berarti butuh juga kepada ulama. Wa man aradahuma fa alaihi bil ilm. Apalagi kita ini bukan orang yang kepingin senang dunianya tok atau kepingin senang akhiratnya tok. Semua di antara kita kepingin senang dunia akhirat. Maka lebih-lebih dia lebih butuh kepada ilmu agama. Berarti orang yang kepingin senang dunia akhirat butuh kepada ulama. Bahkan nanti di surga, seluruh penduduk surga, semua penghuni surga, ketika mereka masuk ke dalam surga dan mendapatkan banyak kenikmatan di dalam surga, mereka itu berharap, mereka itu juga memiliki keinginan. Tapi mereka ketika ada di surga nggak tahu caranya bagaimana berharap kepada Allah, kecuali mereka belajar dulu kepada ulama. Jadi sekalipun kita nanti ada di surga, kita nggak tahu caranya berharap nanti di surga itu bagaimana. Caranya berkeinginan nanti di surga itu bagaimana, kita nggak tahu.
Gimana caranya tahu? Kita harus belajar dulu kepada para ulama. Jadi bukan hanya ketika kita hidup di dunia kita belajar kepada ulama, sekalipun kita ahli surga, kita nggak tahu caranya, kepingin ini, kepingin itu, berharap ini, berharap itu, kecuali mereka penghuni surga harus belajar dulu, cari tahu dulu gimana caranya berkeinginan dan berkehendak dalam surga kepada para ulama. Jadi hajat kita kepada ilmu dan ulama itu hajat yang darurat, hajat yang mendesak. Sebagaimana lebih daripada hajatnya kita kepada makanan, lebih daripada hajatnya kita kepada kendaraan rumah, lebih daripada hajatnya kita kepada harta dan rupiah. Kenapa? Itu semuanya duniawi. Tapi hajat kita kepada ilmu dan ulama itu hajat dunia maupun akhirat, ketika hidup maupun setelah mati. Ketika ditimbang darahnya para syuhada dengan tintanya para ulama, itu yang unggul, yang lebih afdol, yang lebih bernilai di sisi Allah adalah tintanya para ulama. Kenapa kok demikian? Jelas, karena tintanya para ulama, karya tulis mereka, kitab mereka, itu setelah mereka meninggal terus abadi, sehingga pahalanya tetap mengalir kepada ulama walaupun sudah meninggal ratusan tahun yang lalu. Seperti Imam Haddad, kita baca kitabnya Nasuhah, ini kan karena tintanya beliau, bukan karena darahnya beliau. Adapun syahid, syuhada, kapan meninggal, mengucur darahnya mereka, selesai, pahalanya besar, keutamaan seorang syuhada besar, tapi tidak lebih unggul daripada keutamaan dan fadilahnya tintanya para ulama. Kenapa? Barokah daripada tintanya para ulama, mereka sekalipun dikubur ratusan tahun yang lalu tetap mendapatkan transferan pahala daripada ilmu-ilmu mereka yang dipelajari. Beda sama darahnya syuhada. Apa yang bisa kita ambil daripada darahnya syuhada? Ada manfaatnya pribadi, personal. Orang yang mati syahid, manfaatnya pribadi, personal, ya untuk dirinya, bukan untuk kita. Jelas ya? Tapi kalau tintanya para ulama, bukan hanya manfaat untuk personal ulama itu sendiri, tapi kita pun juga mendapatkan manfaatnya. Ratusan tahun Imam Haddad, ratusan tahun loh, apalagi Imam Syafi'i, Syekh Abdul Qadir Jailani, Al-Imam Al-Ghazali, Al-Imam An-Nawawi, ratusan tahun yang lalu. Barokah tintanya ulama, tintanya mereka, karya tulisnya mereka, mereka mendapat manfaat lebih daripada umurnya mereka, lebih daripada kekuatannya mereka. Subhanallah. Iya, karena itu ada 3 golongan yang nanti di akhirat berhak untuk memberikan syafaat. Yang pertama para nabi, yang kedua ulama, yang ketiga syuhada. Jadi nabi kita nggak mungkin. Untuk orang Indonesia jadi syuhada juga nggak mungkin, karena nggak ada perang di sini melawan orang kafir. Satu-satunya untuk kita bisa memberikan syafaat kepada siapa yang kita mau, memberikan syafaat kepada mereka yang kita cintai ketika kita hidup bersama mereka dan sebelumnya, satu-satunya peluang dan kesempatan adalah menjadi ulama. Jadi nabi nggak mungkin, jadi syahid kecil kemungkinan. Satu-satunya kesempatan adalah jadi ulama. Lah kalau nggak mungkin jadi ulama, aliman, au muta'alliman, au mustami'an, au muhibban. Kalau nggak mungkin jadi ulama, pilih salah satu di antara 3. Jadi santri, jadi pendengar, ataukah menjadi pecinta. Berarti kita butuh nggak sama ulama? Butuh. Tanpa ulama dunia kita hancur, tanpa ulama akhirat kita hancur. Buat orang seperti kita, terus terang syafaatnya ulama itulah salah satu andalan. Buat orang seperti kita, kalau nggak ditolong sama nabi atau nggak ditolong sama ulama yang pernah kita berguru sama mereka, mau ditolong siapa gitu? Dosa kita banyak, pahala kita dikit. Ya, sekalinya taat, maksiat. Sekalinya maksiat, nggak tobat. Itu kita. Kalau bukan karena perhatian Nabi dan perhatian para ulama pewaris Nabi, bisa kita bayangkan nanti nasibnya kita di akhirat gimana? Kalau bukan barokah daripada syafaatnya Nabi dan syafaatnya para aulia, para ulama sholihin. Jadi hajat kita
terhadap pengajian seperti ini, terhadap ilmu agama seperti ini, terhadap ulama sekelas Al-Imam Al-Haddad adalah hajah daruriyah, hajat yang mendesak. Nah, pernah diriwayatkan oleh sahabat Abdullah bin Umar, putra Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Diceritakan oleh beliau pernah Rasulullah SAW masuk ke dalam masjid. Ternyata di situ ada dua halaqah, dua majelis begitu. Satu majelis berzikir dan berdoa kepada Allah, memohon dan berharap munajat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibarat majelis ketika Rasulullah masuk ada majelis istighotsah. Dah gambarnya gitu. Majelis yang lain, majelis ilmu agama. Yang dibahas halal, haram, taat, maksiat, jalan menuju surga, jalan menuju neraka, dibahas di situ. Maka Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam bersabda, kilal majlisain ala khairin. Dua-duanya ini sama-sama baik. Majelis yang di situ dibaca nama-nama Allah, zikir, nyebut namanya Allah, istighatsah, misalkan tahlil, misalkan sholawat, misalkan bagus. Majelis yang di situ dibahas hukum-hukum agama, syariat Allah, syariat Rasulullah, bagus. Ahaduhuma afdal minal akhar. Cuman kata Nabi, salah satu di antara dua majelis ini ada yang lebih utama. Salah satu di antara dua majelis ini ada yang lebih afdal. Amma haula fayad'una Allah wa yarghabuna ilaih, in syaa'a a'tahum wa in syaa'a mana'ahum. Majelis yang pertama adalah majelis yang di situ mereka banyak berdoa kepada Allah, berharap kepada Allah. Ya, kalau Allah mau Allah kasih, kalau Allah mau Allah berkehendak, enggak Allah kasih, akan mereka minta. Lah sini ya. Adapun majelis yang kedua, wa amma haula fayata'allamuna wa yu'allimuna al-jahil. Mereka belajar dan ngajari orang awam. Pengajian, majelis taklim. Maka dikatakan apa? Wa inna ma bu'ithtu mu'allima. Aku diutus sebagai pengajar, sebagai pendidik, untuk menyebarluaskan ilmu agamanya Allah, syariatnya Allah Subhanahu wa taala. Wa haula'i afdal. Maka ketahuilah majelis yang kedua ini lebih afdal daripada majelis yang pertama. Gambaran orang sekarang kadang-kadang sama majelis sholawat semangat, tapi sama pengajian nggak semangat kadang-kadang. Kadang-kadang hadir majelis taklim dan sholawat, tapi kalau sholawatannya selesai pulang. Kapan waktunya ceramah pengajian pulang. Kadang-kadang waktunya ceramah ini pulang guys. Jadi sholawatan 2 jam sanggup, dengarkan ceramah setengah jam nggak sanggup. Satu. Yang kedua, sepatutnya bagi pengasuh suatu majelis jangan menomorduakan ilmu agama. Jangan menomorduakan ilmu agama. Kadang-kadang majelis itu 3 jam, 4 jam. Ceramahnya carry, jam 12 kayak ceramah. Ya sapa sing ngrungokno? Blosor kabeh. Kalau nggak ditinggal pulang, ditinggal tidur. Kenapa? Ya kalau saya nggak nyalahkan yang dengarkan, nggak nyalahkan yang hadir. Jam 12 suruh ceramah. Siapa yang buat? Mereka mulai pagi sampai sore kerja, baru istirahat sebentar, isya berangkat ikut majelis jam 12 baru ceramah. Ya apa sih? Harus pengasuh majelis itu harus bijaksana. Ya teman-teman gitu loh. Harusnya kalau memang dirasa majelis itu adalah majelis yang panjang 3 jam 4 jam, ya taruh di tengah-tengah loh, yang namanya taklim. Setelah mahalul qiyam ceramah, seharusnya begitu. Kecuali kalau majelisnya singkat 1 jam, sholawatan selesai, nggak ada masalah. Insya Allah yang hadir nggak capek. Jam 9 sudah mulai ceramah, enak. Harus bijaksana pengasuh majelis. Harus bijaksana. Saya nggak mau mutus maulidnya, keterkesan kurang sopan. Ketahuilah ilmu agama lebih penting daripada maulid. Ini makanya pengasuh majelis itu harus punya ilmu. Kalau nggak punya ilmu, dia menentukan kebijaksanaan, menentukan keputusan nggak bijak. Kenapa? Standarnya akal menurutnya, bukan ilmu. Al-Habib Ahmad bin Hasan Al-Attas radhiyallahu ta'ala anhu arda, beliau mengatakan kalau seandainya Nabi Shallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam satu rumah, ke satu daerah misalnya,
Di situ ada dua majelis. Majelis yang pertama adalah majelis yang dibahas di situ adalah sifat-sifatnya Nabi. Keutamaan-keutamaannya Nabi mulai beliau lahir sampai beliau wafat. Majelis yang dibahas adalah tentang sholawat. Majelis yang dibahas adalah tentang syafaat Nabi Muhammad misalnya. Sementara majelis yang kedua, majelis yang dibahas halal haram. Ketahuilah, kata Al-Habib Ahmad bin Hasan At-Taus, niscaya Nabi lebih pilih untuk duduk bersama mereka yang membahas atau mempelajari halal haram. Rasulullah SAW lebih senang kalau kita hafal kitab fikih daripada hafal maulid. Kita belajar Safinah, kita ngafalkan Safinah, itu Rasulullah lebih senang. Lebih senang daripada senangnya Rasulullah melihat orang hafal kitab maulid. Oh, Diba apal orang zaman sekarang, Burdah apal, Simtuduror apal, tapi Safinah nggak apal. Kadang-kadang rukun agama berapa apa saja nggak tahu, rukun Islam, rukun iman apa dan berapa jumlahnya nggak tahu, rukun wudhu nggak tahu. Itu orang zaman sekarang. Kenapa? Blinger. Mereka nggak tahu yang mana yang lebih utama, yang mana yang lebih afdol. Bukan berarti majelis sholawat itu nggak baik, cuman ada yang lebih baik. Gitu. Saya nggak mau mutus maulid terkesan kurang adab. Kamu sudah nggak adab sama Nabi. Selesai. Kenapa? Oh, Nabi itu bilang ilmu agama lebih penting daripada ya mengenal Nabi itu penting ya. Mengenal Rasulullah itu penting. Tapi membahas halal haram lebih penting. Caranya sholat, caranya puasa yang benar, yang sah bagaimana itu lebih penting katanya Nabi. Apalagi orang zaman sekarang hafal maulid tapi nggak ngerti apa maksudnya. Hafal, tapi ditanya artinya nggak tahu. Ya berarti nggak ada manfaatnya. Buat apa hafal bahasa Jepang nggak ngerti artinya? Hafal tapi nggak ngerti. Al-Quran lain lagi ya. Memang kalau Al-Quran punya keutamaan. Hafal Quran tapi nggak ngerti artinya nggak ada masalah. Ada keutamaannya. Tapi kalau hafal maulid nggak ngerti artinya, minim manfaatnya, minim manfaat. Seharusnya, ya, kalau memang itu majelis panjang, ya dipotong. Atau kalau nggak mau dipotong, ya di tengah-tengahnya diisi ceramah. Jangan terakhir jam 12 baru ceramah. Ya kesian yang ceramah. Ngenteni rong jam, wayai ceramah jam 12. Kalau nggak ditinggal pulang, ditinggal tidur, sakit. Teko hadir majelis rong jam, ngenteni wayai ceramah, kapan wayai ceramah tinggal wis. Ya kadang kudanan, ya kadang dari luar kota, ninggal anak, ninggal istri, ninggal rutinan. Ini makanya pengasuh majelis itu juga harus belajar. Sampai kapan? Bukan sampai umatnya banyak, terus belajar sampai mati. Ya apa sih? Belajar sampai mati. Bukan misal saya punya majelis yang hadir ribuan terus nggak belajar. Tetap justru butuh-butuhnya saya belajar ketika saya dalam tanda kutip dianggap oleh manusia ada di atas. Kenapa? Di sini betul-betul butuhnya saya kepada bimbingan seorang guru. Coba sampai gini kok. Karena kalau saya ada di posisi atas, keliru, yang di bawah saya keliru semuanya. Akhirnya, itu paham ya? Jadi sampai kapanpun kita butuh kepada ulama. Dunia akhirat, bohir batin butuh kita kepada ulama. Naam. Ketika menjelang wafatnya Rasulullah SAW, bumi ini goncang. Bumi ini gempa, goyang. Dan mereka, bumi menangis kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, merintih. Sembari bumi mengatakan, ya Rabb, kanatil anbiya tamshi ala dhahri, faman yamshi ba'dahum ala dhahri. Ya Allah, dulu para nabi berjalan ada di atas punggungku. Lah kalau Nabi Muhammad sebagai nabi terakhir wafat, berarti setelah ini nggak ada satupun nabi yang berjalan di atas punggungku. Setelah Nabi Muhammad wafat, sembari bumi ini menangis merintih kepada Allah, siapa setelah Nabi Muhammad yang berjalan ada di atas punggungku? Merupakan satu kebanggaan bagi bumi ketika bumi
menjadi tempat hidupnya para nabi. Rasulullah wafat, nggak ada nabi, siapa lagi? Nangis mereka. Maka Rasulullah SAW menenangkan bumi biar nggak goyang terus, sembari beliau bersabda, ulama ummati ka anbiya Bani Israil. Ulamanya umat itu seperti nabinya Bani Israil. Dia tetap nabi lebih mulia daripada ulama sehebat apapun. Ulama seluas apapun ilmunya, sesoleh apapun dia, tetap derajat nabi, nggak ada yang ngalahkan. Terus maksudnya gimana? Artinya kalau nggak ada nabi, ya ulama itu pewarisnya, ulama itu penerusnya. Sekarang kita mengenal agama kita agama Islam, caranya sholat. Sementara di tengah-tengah kita nggak ada nabi. Kita untuk mengetahui caranya sholat dari mana? Ulama. Nabi mengajarkan caranya sholat kepada sahabat, ulama mengajarkan caranya sholat kepada umat. Loh, kan sama itu namanya. Fungsi tugasnya para ulama itu sama seperti fungsi dan tugasnya para nabi. Apa itu? Minterkan umat. Loh, itu maksudnya. Pernah diceritakan Nabi Musa ketemu dengan Rasulullah SAW. Panjang lebar beliau cerita. Nabi Musa tanya, ya Rasulullah, wahai Muhammad, aku mau tanya, kamu pernah mengatakan bahwa ulama dari kaummu, ulama dari umatmu itu sama seperti nabi dari kalangan kami Bani Israil. Nabi Musa nabi dari kalangan Bani Israil. Apa sebab ulama dari umatmu sama dengan kemuliaannya nabi dari kalangan Bani Israil? Apa sebabnya? Maka Rasulullah SAW manggil Al-Imam Al-Ghazali. Wahai Musa, yang jawab jangan saya. Biar kamu ngerti apa maksud hadis saya, sabda saya, bahwa ulama dari umat itu sama dengan nabi dari kalangan Bani Israil. Biar umatku aja yang jawab. Langsung ketemu umatnya. Dipanggillah Al-Imam Al-Ghazali. Tanya Nabi Musa, siapa kamu? Saya Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali. Nabi Musa protes. Muhammad Al-Ghazali, saya tanya kamu, namanya kamu. Saya nggak tanya namanya bapakmu dan namanya kakekmu. Muhammad bin Muhammad. Muhammad selesai. Al-Ghazali guys. Saya nggak tanya namanya ayahmu, nggak tanya namanya kakekmu. Lah kok kamu sebut Muhammad, putranya Muhammad. Maka Imam Ghazali jawab, wahai Musa, tanpa mengurangi hormat saya kepada Anda, tapi Anda pun ketika ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, wa matilka biyaminika ya Musa, Musa, apa yang ada di tangan kananmu itu? Ini ya Allah, ini tongkat ya Allah. Seharusnya engkau wahai Musa juga cukup menjawab begitu. Tapi engkau menyebutkan, ya Allah, ini tongkat. Yang mana tongkat ini aku gunakan sebagai alat bersandar ketika aku berjalan. Dan aku gunakan untuk menggembala kambing. Dan banyak manfaat yang lain ya Allah. Saya mau tanya, Allah tanya kegunaannya apa tanya apa yang kamu pegang? Ya Allah tanya apa yang kamu pegang. Kenapa kamu jelaskan kegunaannya? Apa kamu nggak tahu kegunaannya tongkat? Dari situ Nabi Musa, iya temenan. Ulama dari kalangan Nabi Muhammad, umat Nabi Muhammad ini setara dengan kemuliaannya Nabi dari kalangan Bani Israil. Tapi tetap Nabi nggak ada yang ngalah. Tetap Nabi Musa sama Imam Ghazali diadu, dia nggak pantas, nggak level Nabi. Iya, Imam Ghazali dibandingkan sama Nabi Musa nggak level sama sekali. Jelas ini ya. Cuman fungsinya gitu. Fungsinya Nabi menyerdaskan sahabat, fungsinya ulama menyerdaskan umat. Ini yang pertama. Yang kedua, duduk sama ulama. Ulama yang gimana dulu? Salah meguru, salah beragama kita nanti. Sudah kita bahas sedikit kemarin. Ini rusaknya agama itu karena rusaknya ulama. Tapi setelah rusaknya agamanya ulama. Jelas sudah? Agama ini rusak setelah agama ini rusak gara-gara ulamanya rusak. Islam ini kelihatan jelek gara-gara ulamanya. Loh kok bisa? Ya karena ulamanya jelek. Ibarat sepur
Ada ekor, ada kepala. Islam ini ekornya, ulama yang bawa. Lah kalau kepalanya ini, ya, kepala gerbongnya ini tidak sesuai tujuan, maka yang dibawa di belakangnya, yaitu umat, juga nggak akan sampai kepada tujuan. Kalau ulamanya keliru, maka umatnya juga bakal keliru. Itu yang dimaksud rusaknya agama. Ulamanya rusak, umatnya rusak. Kalau Islamnya nggak rusak, ilmunya nggak rusak. Sama seperti pisau. Apakah pisau itu bisa menjadi tersangka atas pembunuhan? Nggak bisa. Yang membunuh, yang menyalahgunakan, manfaatkan pisau, itu yang menjadi tersangka. Islam dan ilmu agamanya nggak ada menjadi tersangka. Yang menjadi tersangka adalah ulamanya. Dan ketahuilah, gara-gara ulama rusak, awam jadi rusak. Kenapa? Ya ada buntut, ada kepala. Kapan kepalanya menyimpang, ya buntutnya ikut menyimpang. Karena itu jangan sampai kita salah mengguru. Kalau kita salah berguru, salah beragama. Gimana, Beb? Caranya saya berguru dengan benar. Cari ulama yang minterkan kita, bukan ulama yang memfanatikan kita. Wes, kalau belajar sama saya nggak boleh belajar sama orang lain. Wah, tinggal wes ngajari fanatik. Cari ulama yang dari kita punya sifat kedunian, bingung urusan dunia. Semenjak saya belajar sama ulama fulan, saya justru lebih tenang ngadepin dunia. Saya lebih tertarik bahas akhirat. Cari ulama yang dari keraguan menjadi yakin. Jangan belajar sama ulama yang fatwanya nyeleneh, dari yakin jadi ragu. Jangan belajar sama ulama seperti itu. Contoh, dari dulu kita yakin mengucapkan selamat Natal itu haram. Yakin kita. Belajar sama ulama, dia mengatakan boleh mengucapkan selamat Natal. Lu dari yakin kok jadi ragu kita? Tinggal. Dari dulu kita juga mengatakan sajen itu bentuk kesyirikan. Dari dulu juga begitu. Ada ulama mengatakan sajen itu sedekah. Tinggal. Kenapa? Dari yakin jadi ragu kita. Dari dulu kita yakin Allah itu ada. Ada ulama mengatakan Allah itu belum tentu ada. Kenapa? Di Al-Quran nggak disebut Allah itu ada. Tinggal. Kenapa? Dari yakin jadi ragu kita. Dari yakin jadi ragu, tinggal. Ini ulama kontroversial. Ulama yang bukan buat kita yakin, buat kita ragu. Wah, bahaya. Apalagi ragu dalam urusan keimanan, fatal. Salah berguru, salah beragama. Siapapun, mau habib, mau kiai, pokoknya kalau kita belajar sama dia kok tambah ragu, tinggal. Kenapa? Fatwanya nyeleneh. Dari dulu saya yakin begini. Ini kok anyar, gak tahu krungu. Habib dulu nggak ngomong begitu, kiai dulu nggak ngomong begitu. Ini kok Habib anyaran ngomongin ini, kiai anyaran ngomongin ini. Sejak mbak Habib atau kiai dulu, wah tinggal dari yakin kok jadi ragu, tinggal. Wis, tapi nggak usah jelek no, wis biasa wae, tinggalan. Nggak usah bingung. Hitungannya ulama, biar ketemu ulama lah, yang awam jangan ikut-ikut. Tahu diri baik buat ulama maupun awam itu penting. Ulama tahu diri biar nggak sombong. Awam tahu diri, jangan banyak komentar. Itu yang merusak keadaan kita nih, ya dua-duanya. Ulama yang nggak tahu diri, merasa dirinya paling benar, ini merusak. Atau awam yang nggak tahu diri, banyak nggak tahu, banyak komentar. Banyak nggak tahu kan mestinya banyak tanya. Ini nggak tahu, banyak komentar. Gak apa-apa padahal. Pokoknya fanatik menutup. Ya merusak. Ulamanya ngajari umat untuk fanatik, umatnya juga mau diajak fanatik. Masih diajak sesat, ya enggak montak mantuk. Wis. Ini kita harus tahu. Ulama harus tahu diri, biar nggak sombong, nggak merasa benar.
Imam Syafi'i itu kalau debat Imam Syafi'i, aku berharap kebenaran muncul daripada lawan debatnya. Ya kan ya. Orang ini cari kebenaran. Orang sekarang salah bener no. Sajen jelas salah. Digolek no dalilnya jadi sedekah. Ya opo ceritanya? Anda boleh tanya kepada umat Hindu. Apakah mereka menjadikan sajen sebagai sedekah? Enggak. Itu adalah sesajian untuk Tuhannya mereka atau leluhurnya mereka. Selesai. Lo yang melakukan lo nggak ngomong itu sedekah. Lah kok ada umat Islam yang ngomong itu sedekah? Ya apa ceritanya? Kan bener-bener no sing salah ini namanya. Sing nglakoni lo nggak ngakoni ngono. Orang Hindu bilang sajen itu bukan sedekah. Sajen itu ya sesajian. Untuk siapa? Lah kalau dikatakan sedekah yang makan siapa? Sedekah itu ada yang dikasih kepada siapa? Lah masuk Tuhan dikasih sedekah. Ayo, apakah sedekah kepada Tuhan dikatakan sedekah dalam Islam? Sedekah kepada arwah leluhur, apakah dikatakan sedekah dalam Islam? Lah kalau yang melakukan tidak mengatakan itu sedekah, lah kok ini bingung itu. Golekno dalil itu bener. Tinggal sudah ulama model-model begini ini aneh-aneh nyeleneh ini tinggal juga. Makanya Nabi lebih takut sama ulama seperti ini daripada Dajjal. Lebih takut. Kenapa? Kalau Dajjal dikasih tahu ciri-cirinya oleh Nabi SAW. Matanya satu, ya di tengah ada huruf kaf, fa dan ro. Kemudian dari kanannya, dari tangan kanannya ada riwayat dari ketiaknya ditampakin surga. Jadi diangkat kelek ketok surga, diangkat kelek sing kiwa ketok neraka. Nabi menjelaskan ciri-ciri. Tapi kalau ulama nyamar, garpu, sama, halus. Kita nanti, naudzubillah, mereka yang hidup di zamannya kemunculan Dajjal, mereka itu banyak yang terpengaruh dengan Dajjal. Kenapa halus? Bahkan Nabi sudah jelaskan ciri-cirinya. Terpengaruh masih. Tapi ketahuilah pengaruh negatif daripada ulama yang jahat itu lebih halus daripada halusnya pengaruhnya Dajjal. Itu yang diberitakan sama Nabi SAW. Ulama yang nggak ngamalkan ilmunya, ini bahaya. Nggak ngerasa salah karena dia merasa ada dalilnya itu semuanya. Ada dalilnya itu semuanya. Di tongkatnya Nabi Musa itu tertulis annal alim idza lam ya'mal bi'ilmi yakun huwa wa iblisu sawa. Alim tapi nggak ngamalkan ilmunya, dia sama iblis itu sama. Iblis itu terlaknat bukan karena dia nggak punya ilmu, bukan, punya. Kalau ilmu punya bahkan lebih daripada ulama. Cuman dia terlaknat gara-gara nggak ngamalkan ilmunya. Ulama terlaknat dikatakan ulama bukan karena dia bodoh, bukan. Ulama dikatakan ulama sehingga dia terlaknat karena dia nggak ngamalkan ilmunya. Karena itu Rasulullah SAW menceritakan nanti di hari kiamat itu akan didatangkan, dilempar ke dalam api neraka oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang mana dia, ini orang ketika berada di dalam neraka terburai ususnya, disiksa oleh Allah sampai keluar ususnya. Akhirnya orang ini keliling dengan usus yang terburai itu keliling neraka. Jadi usus ini nyeret orang tersebut keliling neraka, sama seperti keledai atau kalau pernah kita lihat kuda atau sapi yang keliling ada di penggilingan. Zaman dulu orang kalau penggiling kan tradisional, iya, pakai apa orang Indonesia? Kalau orang Arab pakai keledai biasanya. Sapi ya, keliling. Apa itu namanya itu? Giling tebu atau apa pakai? Nah, ini juga begitu. Cuman bukan tali, ususnya yang nyeret dirinya sendiri. Bukan mengelilingi penggilingan, mengelilingi penghuni neraka. Keliling. Bon jerit-jerit, histeris, sakit, mengadu-ngadu,
sampai semua penduduk neraka mereka fokus perhatiannya sama orang ini. Sopo ini kok diadab sama Allah, disiksa oleh Allah lebih daripada adabnya kita, siksa yang Allah timpakan kepada kita. Dideketi sama penduduk neraka ini. Sopo cari sampai ketemu. Loh, ya Allah, naudzubillah. Dikatakan, kenapa kamu ini sama penghuni neraka? Setelah ketemu, apa Allah ini? Kamu ini kenapa? Bukankah kamu dulu adalah yang ngajari saya tentang kebaikan dan mengajarkan kepada saya tentang kemaksiatan yang harus kami jauhi? Lah kok kamu sekarang malah diadab, disiksa oleh Allah lebih daripada adabnya kami? Apa? Iya, saya dulu tuh nyuruh kamu melakukan kebaikan tapi saya tinggalkan. Sholat kok, gak sholat. Jaga matanya kan dijogo motor. Jaga mulutnya jangan ngerasani wong. Kadang-kadang di atas podium ngerasani wong. Ini jelas nih ya. Dan aku larang kamu untuk maksiat, malah saya maksiat. Maka orang ini, ulama ini bukan karena dia nggak punya ilmu diadab sama Allah, punya ilmu cuman nggak ngamalkan ilmunya, rugi, lebih rugi daripada orang yang maksiat karena kebodohannya. Jadi orang yang maksiat karena ilmunya, tapi gak dilakoni, oleh tapi malah dilanggar. Ini lebih azabnya daripada azabnya orang yang nggak lebih sudah. Fa'alimun bi'ilmihi lam ya'malan mu'adzabun min qabli ubadil wathan. Dalam surat dikatakan orang yang berilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya diazab lebih dulu daripada penyembah patung, penyembah berhala. Jadi masuk nerakanya lebih dulu. Ulama orang yang punya ilmu tapi nggak ngamalkan ilmunya itu lebih dulu masuk neraka dibandingkan dengan penyembah berhala. Wa iyyazubillah min dzalik. Saya tambahin sedikit karena tadi telat. Al-Imam Al-Junaid radhiyallahu ta'ala anhu warḍah, beliau mengatakan begini, kalau seandainya kita dalam perjalanan kita, proses, upaya, usaha, ikhtiarnya kita untuk sampai kepada Allah, kita ini kepingin sampai kepada Allah, ibadah berapa lama? Kalau perlu 1000 tahun, 1000 tahun kita punya umur habis untuk ibadah kepada Allah. Kenapa? Saya kepingin sampai kepada Allah. Sekali waktu kita lupa dari Allah, sekali waktu kita berpaling dari Allah, sekali waktu kita maksiat, maka resiko yang dia tanggung atas lupa, berpalingnya dia dan kemaksiatan yang dia lakukan lebih besar resikonya daripada keberuntungan yang dia dapat dari ibadah 1000 tahun tadi. Ibadah, maksiat pisan, maka resiko yang dia tanggung atas kemaksiatannya walaupun cuma sekali lebih besar daripada potensi yang dia dapat dari ibadah yang dia kerjakan. Saya kasih contoh ini. Saya mau tanya, kayu bakar kalau dijual harganya murah nggak? Murah. Kalau ada orang jual berlian, mahal nggak? Mahal. Jelas nih ya. Kira-kira mana yang lebih rugi? Orang berhenti dari jualan kayu bakar sama orang berhenti dari jualan berlian. Mana yang lebih rugi? Yang jualan berlian. Kenapa? Sehari saja dia berhenti nutup toko berliannya, kerugian yang dia dapat lebih daripada orang yang jualan kayu bakar laku 1000 tahun kalau perlu. Jualan kayu bakar itu butuh berapa lama untuk mendapatkan keuntungan sama dengan orang yang jualan berlian walaupun cuma sekali. Loh, dia sudah punya berlian, lah kok mandek ditutup tokonya? Ya rugi lebih daripada kerugian yang ditanggung oleh orang yang jualan kayu bakar. Kita ini sudah berilmu, sudah banyak pahala yang kita dapat. Jangan sekalipun kita memberikan peluang dan kesempatan kepada kita untuk melupakan Allah, berpaling dari Allah dan maksiat apalagi. Jangan. Kasarnya, kalau nggak taat, kalau tidak dalam keadaan, mending tidur. Itu gambarannya. Ya, kan nggak mungkin 24 jam kita ini taat terus. Nggak mungkin. Ada capeknya, ada payahnya, ada urusan duniawinya, ada yang lain-lain.
Kalau nggak bisa diupayakan, lo urusan duniawi, apakah itu melupakan? Belum tentu. Tidak selalu sibuknya kita dalam urusan dunia itu dikatakan kita berpaling dari Allah, enggak. Tergantung lah. Kalau untuk nafkah itu kan ibadah. Lah kalau misal dia bekerja ingin menyantuni anak yatim, ingin nanti di akhir umur bangun masjid, ingin ini, ingin itu sebagai bekal akhiratnya, maka kerjanya dia bukan dikatakan berpaling dari Allah. Yaitu adalah wasilah untuk mengenal Allah, wasilah untuk sampai kepada Allah juga. Dunianya dia untuk akhiratnya dia. Kapan kita sibuk urusan dunia dikatakan berpaling dari Allah? Kalau kita tamak, ambisi sama dunia, kepingin jadi wong sugih, wes. Kenapa? Kalau saya jadi orang kaya, saya punya mobil ini, saya punya rumah ini, saya rekreasinya ke sini. Nah, itu yang dikatakan berpaling dari Allah. Tapi kalau kita bekerja hanya untuk ikhtiar, bahkan dunia kita jadikan wasilah untuk akhiratnya kita, tidak dikatakan berpaling. Ibadah murni seperti kita sekarang, ini ibadah murni. Sholat, ibadah murni. Adapun bekerja bisa jadi ibadah kalau kita jadikan dunianya kita untuk akhiratnya kita. Wes, kalau nggak ibadah murni atau sibuk dalam urusan dunia yang mana dunia ini untuk jadikan bekal akhirat, pasti capek setelah itu kan. Ibadah wes, kerja untuk akhirat juga sudah, dunia untuk akhirat juga sudah, capek. Gimana? Wes, jangan bingung buka HP, jangan bingung ndelok TV, jangan bingung keluar dari rumah kemudian nyangkruk di warung atau di pos kamling. Wes, alamat wes maksiat wes. Akhirnya ibadahnya kita dapat pahala, tapi maksiatnya kita di warung, di pos kamling. Apa yang kita lihat dengan TV, apa yang kita lihat dari HP, wah, wes otomatis itu dosanya lebih besar daripada pahala yang sudah kita dapat, gitu. Kerugiannya lebih besar. Wes, kalau sudah waktunya capek, wes pakai untuk istirahat, pakai untuk tidur. Tidur pun bisa bernilai ibadah. Ya Allah, saya tidur karena saya menghindarkan diri dari kemaksiatan. Kalau saya melek, ya Allah, harus maksiat. Itu bernilai ibadah. 8 jam itu 8 jam ibadah gitu. Ya Allah, saya tidur biar bisa nanti subuh bangun. Atau kalau perlu biar bisa tahajud. Ya Allah, saya tidur dalam rangka merawat nikmat. Karena tubuh kalau diforsir juga bakal rusak. Jelas ya? Ini bernilai ibadah. Dari ibadah, keluduran, kelayakan, mata nganggur digunakan untuk melihat TV, mata nganggur digunakan untuk melihat HP. Ya kesel baik, masuk ngaji dok turu. Kesel kok dulu HP, tambah kesel. Ya apa sih? Kesel kok ndelok sinetron cari dia kesel. Kesel tuh merem. Lah kesel kok melek 2 jam. Nangis melok nangis, pegel melok pegel. Nah aneh, kesel kok. Akhirnya ngeliat sinetron. Tadinya yang capek cuma matanya tok, hati ini melok kesel lagi. Lama dulu sinetron, masalah ya. Nggak usah, wis pokoknya kalau sudah capek, ya abot, ya itu memang kita hidup di dunia ini. Memang waktunya kita di dunia bukan untuk seneng. Memang iya. Kapan waktunya seneng di akhirat? Orang yang seneng di dunia nggak seneng di akhirat. Orang yang banyak ketawa di dunia, banyak nangis di akhirat. Saya mau tanya, Nabi itu banyak senangnya apa banyak nggak senangnya? Banyak nggak senangnya Nabi itu. Semua wali juga begitu. Ulama yang soleh juga begitu. Banyak nggak senangnya. Kenapa? Mereka sadar hidup di dunia bukan untuk senang. Tuh di akhirat senang no, tek-tekan. Kalau di akhirat waktunya, tapi kalau di dunia bukan waktunya sudah. Waktunya berjuang. Mana ada orang perang berjuang tapi ngakak? Ada. Menang baru tawa. Tangga surga baru tempatnya kita ketawa, tempatnya kita berbangga diri. Nah, paham ya? Nah, terakhir karena rusaknya ulama itu bisa membuat rusaknya awam, rusaknya umat, maka syaitan, iblis lebih tertarik untuk merusak ulama daripada merusak awam. Jadi kalau untuk awam cukup dikerahkan oleh iblis pasukan yang kerucuk-kerucuk. Tapi untuk ulama, jenderal-jenderalnya, panglima yang dikerahkan. Kenapa? Rusaknya dia, rusaknya umat. Dan itu yang membuat iblis itu merasa menang, merasa jaya, yaitu sudah. Jadi target sasarannya iblis itu ulama. Karena itu jangan sampai kita salah mengguru tadi. Jangan sampai kita berguru belajar kepada ulama yang berhasil disesatkan oleh setan.
Jelasnya, jangan sampai kita berguru kepada seorang ulama yang ternyata dia berhasil disesatkan oleh syaitan. Lah kalau dia berhasil disesatkan oleh syaitan, apalagi kita. Lah kalau dia berhasil dirusak sama syaitan, ya berarti kita ketularan rusaknya, ketularan penyimpangannya. Kapan dia menjadi bolongnya syaitan masuk neraka, naudzubillah kita pun juga akan menjadi bolongnya syaitan masuk neraka. Jelasnya. Ya nggak mungkin kita cari ulama yang 100% perfect, itu nggak mungkin. Cuman ada ulama, iya, kan bukan nabi, bukan malaikat ulama itu. Pasti pernah maksiat. Ada maksiat personal, ada maksiat yang memang merusak umat. Nah ini seperti fatwa-fatwa nyeleneh itu merusak umat. Tapi kalau misal ada ulama, iya, misal apa ya, pikirannya sih dunia, masih belum bisa nahan syahwat. Iya, si doyan rasani sih, itu masih lebih mending daripada ulama yang memang tujuannya dia adalah menyesatkan umat. Lebih parah itu, lebih parah. Jelas ya? Lah, apakah mungkin kita cari ulama yang perfect, sempurna? Mungkin. Karena itu intinya selektif, pilih-pilih. Insya Allah kalau kita pilih-pilih benar, ya Allah, kita mohon kepada Allah dan kita pilih-pilih, Allah akan pilihkan buat kita ulama yang ketemu, ulama yang benar. Tapi kalau kita sembarangan, ya sudah dicul sama Allah, diumbar akrab ya. Kapan tepat ya tepat, kapan salah ya salah. Makanya minta tolong sama Allah dan usahakan, minta doa itu diusahakan, ikhtiar. Minta kepingin belajar sama ulama yang benar, minta sama Allah. Nggak tahu istikharah kok. Apalagi fitnahnya zaman seperti ini, rusaknya zaman seperti ini, rusaknya ulama model begini sekarang ini. Lah kalau kita nggak minta tolong sama Allah, minta tolong sama siapa? Minta tolong sama Allah. Yang kedua diikhtiari, selektif sama ulama, termasuk saya selektif. Kenal kok gak paham? Belajarin yang sopo, akidai sopo. Kemudian apa ya? Kalau anjenengan tanya jawaban saya nyeleneh apa enggak, ngawur apa enggak, ada dasarnya apa enggak? Fahmi ini orang bertakwa apa enggak, dan seterusnya. Cuman dengan kalau nyari ulama yang perfect sempurna itu nggak mungkin, nggak belajar misalnya kita, nggak mungkin. Cuman selektif. Insya Allah kalau kita doa minta kepada Allah ketemu ulama yang benar-benar ulama, kemudian kita usahakan, Allah akan antarkan, Allah akan mudahkan kita untuk ketemu sama ulama tersebut. Karena itu mudah-mudahan kita dipertemukan sama Allah dengan ulama yang ikhlas, ulama yang billah, ulama yang soleh, sehingga barokah mereka masuk surga, kita pun mendapatkan syafaat dari mereka untuk masuk surga. Amin. Allahumma amin, amin ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima